Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi faddala yaumul jumu'ati wa ala syaril ayyam wa ja'alahu sayyidina al-ayyam. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahihul Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih fadkhulul jannata bil Islam. Jamaah rahimakumullah. Puji syukur panglebono dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih keranten Syekh Wiloso berkah rahmah hidayah ingkang rumentah dumateng panjenengan sedaya dalasan kawula. Sehingga kita panjenengan sami saged nindakaken salat Jumat kanthi berjamaah. Salawat salam mugi tutur ngaten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalah para keluarganipun, para sahabatipun, tabi'in tabi'at lan bersembah dumateng kepada sami ingkang sadulur saged netepi napa ingkang dados dawuhipun. Ma'asyiral muslimin rahimallahu. Sebuah kewajiban bagi kita untuk senantiasa memupuk rasa iman dan takwa kepada Allah SWT. Oleh karena marilah kita menguatkan dan meningkatkan takwa kita kepada Allah, berjuang sekuat tenaga untuk mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dengan tekad seperti itu, Allah pasti akan menjaga kita dari berbagai macam hal negatif, baik yang kasat mata maupun yang tidak terlihat oleh kita. Perlu kita sadari bahwa banyak hikmah yang bisa kita petik bersama dari setiap kepatuhan terhadap perintah dan larangan Allah. Di antara contoh kepatuhan kepada Allah adalah senantiasa menjaga kebersihan dan menjauhi perilaku hidup kotor atau tidak sehat. Begitu pentingnya perilaku ini, Allah sangat selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan, sebagaimana tertera dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Innallaha yuhibbut tawwabina yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Bahkan Nabi juga bersabda, Al-Islamu latifun wa qattahu wa innahu liyadkhul jannah illa nadhifun. Islam itu agama bersih, maka hendaklah kamu menjaga bersihan, karena sesungguhnya tidak ada orang yang masuk ke orang kecuali orang-orang yang bersih. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimahullah. Pola hidup sehat bersih saat menjadi topik utama, topik yang paling utama dalam pembahasan di dunia terkait dengan mewabahnya virus corona. Virus yang pertama kali muncul di Wuhan, Cina ini cukup berbahaya. Virus ini adalah kelompok virus yang umumnya menjangkiti hewan. Dalam beberapa kasus jarang terjadi dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Namun seiring dengan pola hidup manusia, virus yang bernama COVID-19 ini mudah menular ke manusia. Lebih berbahayanya lagi setelah menjangkit manusia, virus ini dapat menular ke manusia lain melalui kontak dekat dan tetesan. Bagian tubuh yang terserang biasanya adalah saluran pernapasan atau ringan hingga sedang, mirip seperti flu biasa. Gejala-gejala muncul mulai pilek, batuk, sakit tenggorokan, sakit kepala dan demam. Untuk
Demam yang membedakan dengan gejala penyakit lainnya adalah serangan atau inkubasinya yang lebih lama, yakni mencapai 14 hari. Menghadapi situasi ini kita harus selalu berbagai usaha antisipasi agar virus tersebut tidak menyebar dan semakin banyak menjangkit manusia. Bukan kepanikan dan ketakutan tanpa diiring ikhtiar. Apalagi gampang termakan oleh berita-berita yang tidak lurus. Untuk mencapai rasa aman bagi diri dan orang lain, sudah seharusnya kita memilih sumber-sumber yang tepat. Terkait virus corona di media sosial, virus ini adalah ada dua ikhtiar yang harus kita ikhtiari, yakni ikhtiar bumi dengan melakukan tindakan fisik bersifat medis, dan ikhtiar atau usaha langit, yaitu usaha yang berhubungan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar bumi atau usaha dapat dilakukan melalui standar yang telah ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia dengan langkah-langkah preventif efektif. Di antaranya pertama adalah memastikan secara berkala tangan tetap bersih. Jika terindikasi kotor, maka gosoklah tangan dengan kohol atau cuci tangan dengan sabun dan air. Hal tersebut dapat menghapus virus jika dapat ditangani. Kedua, berlakulah higienis terutama dalam persoalan pernapasan. Ketika bersin atau batuk, kita menutup mulut dan hidung seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Setelah itu tisu yang kita pakai harus langsung dibuang ke tempat yang sampah yang tertutup. Cucilah tangan dengan sabun dan air, menjaga penyebaran virus dan kuman. Penting juga bagi penderita gejala tersebut menggunakan masker dan medis. Virus yang dapat dengan mudah hirup dengan napas. Keempat, hindari bersentuhan dengan mata, hidung dan mulut. Tangan salah satu di antara ketiga harus terkombinasi mudah terkena virus menyebar. Oleh karena itu, jika merasa diri demam, batuk atau sulit bernapas, segera cek kesehatan. Terlebih jika memiliki bepergian di mana penyakit mewabah atau orang yang baru saja pulang dari daerah tersebut, maka harus dilaporkan kepada pemeriksaan. Hal itu bisa dengan sengaja mencuci tangan dan sabun setelah menyentuh binatang atau produk lainnya. Dan keenam adalah menjaga makanan yang kita konsumsi. Jaga diri dari konsumsi makanan-makanan yang tidak baik, lebih makanan produk binatang mentah atau tidak dimasak lebih dahulu. Hindari makan hewan secara fikih yang diharapkan oleh Allah SWT. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qulu min thayyibatin razaqnakum wa ma takhawna walakin kanu anfusahum yadhlimun." Makanlah dari makanan-makanan yang baik yang telah kami berikan kepadamu, dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi mereka menganiaya diri mereka sendiri. Kalau kita mendengar atau melihat di media-media sosial dan berita-berita bahwa virus ini menyebar karena adalah memakan hewan-hewan liar yang tidak disembelih atau dipotong secara Islami karena mereka yang di Cina tidak beragama, inilah penyebab kenapa mereka tidak mematuhi aturan-aturan Allah. Dalam hal ini adalah bagaimana tata cara memakan makanan secara syariat Islam. Makanan yang dimentah dimakan, kelelawar, ular, binatang-binatang liar dimakan secara mentah, ataupun yang lain tidak dimasak. Ini adalah menyalahi kodrat hewan, menyalahi sanatullah yang diharamkan Allah SWT. Karena sekitar Islam punya aturan yang bagus, yaitu adalah fikih dalam bagaimana tata cara kita memakan, minum, dan memasak makanan yang baik agar tubuh kita juga tercena dengan kebaikan tersebut. Adapun hikmah yang Allah haramkan atau halalkan bagi manusia adalah makanan salah satu komponen utama bagi keberlangsungan hidup manusia. Maka sumber energi bagi tubuh, karbohidrat dan lemak, zat pembangun sel tubuh, protein dan vitamin. Oleh karena Allah SWT telah menyediakan sumber makanan bagi umat manusia di bumi, baik dari golongan tumbuhan maupun hewan, baik dari daratan maupun perairan. Namun bagi manusia, bagi muslim, ada panduan yang harus ditaati,
panduan tersebut dengan istilah syariat, bukanlah suatu panduan semena-mena dari Allah. Syariat Islam telah mengatur mengenai halal dan haram segala sesuatu, termasuk pula dalam hal makanan yang bersih. Para ahli di bidang medis dan fikih berkesimpulan bahwa pelarangan makanan yang haram di dalam Islam ditunjukkan dengan mencegah manusia agar tidak terdampak buruk makanan, sehingga Islam hanya membolehkan kaum muslim memakan makanan hal yang baik dan halal, yaitu yang thayyib. Sebagian sumber makanan tubuh mendapat manfaat bagi konsumsi makanan tersebut, baik berupa kesehatan yang tercapainya tujuan Islam, yakni keselamatan umat manusia. Diharamkan bagimu makanan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang tertekan binatang buas, kecuali sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagi kamu disembelih untuk berhala. Al-Maidah ayat 3. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan agar kamu mendapat keberuntungan. Al-Maidah ayat 90. Berikut rincian makanan yang diharamkan dalam Islam, yaitu pertama, khamr adalah minuman keras. Ini adalah dilarang Allah, walaupun zatnya sekarang berbeda-beda, ada narkoba dan bentuknya yang lain-lain dikemas di dalam itu minuman atau obat yang namanya memabukkan. Itu khamr adalah haram bagi umat Islam atau haram untuk kita makan atau minum. Kedua, al-ma'ithah atau bangkai binatang. Dalam terminologi fikih yang dimasukkan al-ma'ithah adalah hewan-hewan yang mati, yang belum sempat disembelih sesuai syariat Islam, sehingga dihukumi sebagai bangkai yang tidak boleh dimakan. Asal muasalnya, walaupun ini ada juga bahwa hewan yang dimakan di negeri seberang sana tidak sembelih langsung dimakan mentah-mentahan, itu adalah juga melarang atau melanggar aturan yang Allah, maka muncullah virus namanya corona itu. Jenis makan selanjutnya adalah adam, yaitu darah yang mengalir. Darah yang mengalir dalam tubuh organisme diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengertian dari lain adalah darah yang menempel daging, yaitu hati, atau darah yang lain selati atau limpa yang lain. Kalau bukan itu adalah juga haram. Yang keempat adalah andinzir atau babi. Babi kenapa Pak dilarang dalam Islam? Di umat lain diperbolehkan, karena ternyata setelah diselidiki elemen-elemen yang ada di daging babi itu adalah seperti elemen-elemen dalam sel tubuh manusia, sehingga kalau memakan babi itu seperti memakan daging manusia. Yang kelima, hewan yang disembelih dengan tidak menyebut Allah atau dewa, hewan untuk persembahan untuk Tuhan atau untuk yang lain dengan tidak menyembelih dengan nama Tuhan adalah juga dilarang oleh Islam. Dalam hal ini, kenapa Islam memberikan syariat kepada kita tentang hal-hal makanan yang baik, yang buruk, yang dilarang dan halal? Ini adalah manfaatnya sekarang bisa kita lihat. Karena diharamkan Allah, mereka melanggar larangan tersebut, maka dengan keajaiban Allah telah memberikan virus bakteri kecil sehingga menjadi booming seluruh dunia, karena penyebabnya karena mereka tidak menghiraukan aturan-aturan Allah. Dugaan muncul virus corona menyebar di kota Wuhan, China berasal dari kelelawar atau jenis kait yang kobra, berpindah dari hewan manusia berdalam satu era yang sama. Juga berhubungan pasar Wuhan terkenal dengan menjual banyak sekali jenis hewan untuk dikonsumsi, adalah salah satunya kelelawar. Terlepas dari persoalan asal muasalnya coronavirus yang sangat kontroversial, ada yang bilang dari binatang yang tidak lazim dikonsumsi, tidak sesuai dengan syariat Islam, sebuah karena Cina telah membantu umat Islam mengugur. Terakhir berasal dari bocoran laboratorium senjata biblis Cina yang sudah lagi memiliki argumen tersendiri. Namun semua itu kita kembalikan kepada Allah SWT, di mana
sebelumnya suatu pemimpin yang berasal dari virus tersebut dengan sombong dan angkuhnya dia mengatakan bahwa tidak ada kekuatan lain yang ada di dunia ini yang bisa mengalahkan Cina. Begitu sombongnya penguasa tersebut, dia bahkan bisa menganggapnya sebagai Tuhan, karena tidak ada lain kecuali kekuatan yang di dunia ini, kekuatan yang ada di dunia ini yang bisa mengalahkan mereka. Maka Allah tunjukkan kesombongan dengan itu dengan yang kecil namanya bakteri, mereka sudah kocar-kacir. Ini adalah pelajaran bagi kita, di mana dulu ada seorang raja ketika Nabi Ibrahim 400 tahun lamanya berkuasa, namanya adalah Raja Namrud. Ana rabbikumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang tinggi. Mereka menyebutnya dengan begitu. Namrud ini berkuasa dari timur sampai barat, 400 tahun mereka berkuasa. Dengan sombongnya mereka atau raja tersebut seperti Tuhan, maka Allah cuma sekecil Allah turunkan yang namanya nyamuk. Nyamuk tersebut kecil bagi kita, kita pun bisa membunuhnya. Sekali tepuk nyamuk itu mati. Namun raja yang mengaku Tuhannya yang telah berkuasa 400 tahun itu matinya cuma gara-gara sepele, yaitu digigit nyamuk yang masuk ke dalam hidungnya sampai terus ke dalam otaknya. Nyamuk itu akhirnya menusuk otaknya Namrud dan Namrud tewas seketika. Ini adalah pelajaran bagi manusia. Disusul lagi dengan Fir'aun selanjutnya pada zaman Nabi Musa, adalah penguasa yang begitu sombongnya, menganggap dirinya bahwa mereka adalah Tuhan yang ada harus disembah oleh rakyatnya. Karena ada seorang laki-laki yang akan lahir, yang akan menyaingi Fir'aun, maka Fir'aun menyembelih barang siapa yang melahirkan bayi laki-laki. Dan Allah tunjukkan kekesuaannya. Bayi itu lahir, dihanyutkan di laut, dan akhirnya pun raja yang mengaku Tuhan Fir'aun itu tewas tenggelam di dalam laut. Berjalan waktu ke waktu, muncul lagi Raja Abraha dengan pasukan gajahnya, pasukan yang paling kuat di saat itu sebelum Nabi Muhammad lahir. Mereka mengendarai ribuan gajah, menginvasi Ka'bah Mekah karena tersaingi oleh Ka'bah, gereja-gereja mereka sepi. Diinvasi itu Ka'bah dengan naiki ribuan gajah. Namun Allah dengan izinnya menghancurkan kesembuhan mereka dengan seupil kecil, yaitu burung ababil yang membawa batu dari neraka. Ini adalah suatu peristiwa bagi kita umat Islam di seluruh dunia. Sudah diramalkan oleh Rasulullah akan muncul bermacam-macam wabah penyakit di akhir zaman. Makanya yang pertama adalah hikmahnya bagi kita umat Islam. Pertama, janganlah menyombongkan diri kita di muka bumi. Yang kedua, taati semua perintah-perintah dan larangan Allah dalam hal sekecil apapun, contohnya dalam hal makanan dan minuman yang kita. Kemudian adalah menjaga kehidupan bersih. Yang keempat adalah hikmah bagi kita untuk kembali kepada Allah SWT, untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua yang hadir di sini, keluarga kita, saudara-saudara kita terdekat, dan umumnya bangsa Indonesia ini, agar selalu senantiasa dilindungi oleh Allah dari penyakit ini tidak menyebar luas seperti di negara asalnya dan lain. Semoga kita sehat lahir batin, sehat jasmani rohani, sehingga kita semua dapat menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa ta'ala alim wa nafa'ani wa iyyakum wa fi ayati batikil rahim innahu huwal ghafurur rahim.